Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi TNI terhadap Letjen Kunto Arifibowo yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Letjen Kunto dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya, Letjen Kunto menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Kogab Wilhan 1 sejak 7 Januari 2025. Sementara itu, Tri Sutrisno diketahui merupakan salah satu tokoh yang turut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri. Forum Purnawirawan TNI Polri berisi 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Forum ini mengeluarkan berbagai pernyataan sikap, termasuk desakan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Selain Tri Sutrisno, sejumlah tokoh senior turut tergabung dalam forum tersebut, di antaranya Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan. Deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri berisi 8 poin, antara lain penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN, tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi. Bahkan, ada salah satu poin paling kontroversial, yakni usulan pergantian Wapres yang disampaikan kepada MPR berdasarkan dugaan bahwa keputusan MK terkait pasal 169 huruf H UU Pemilu telah melanggar hukum. Kunto Arifibowo lahir di Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri. Pada tahun 2007, ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat, reguler 45. Riwayat karirnya meliputi berbagai posisi penting, di antaranya Pangkogab Wilhan 1, 7 Januari 2025 hingga 30 April 2025. Wakil Komandan Kodiklat TNI AD 17 Juli 2023 hingga 24 Juli 2024. Pangdam 3 Siliwangi 31 Januari 2022 hingga 21 Agustus 2023. Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat 7 Juli 2021 hingga 23 Juni 2021. Kepala Staf Kodam 3 Siliwangi, 9 April 2020 hingga 7 Juli 2021. Adapun selama karirnya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersu. Ya, Anda dapat informasi juga itu ya soal pembatalan pencopotan Letjen Kunto itu. Iya, betul. Baru beberapa menit lalu saya menerima salinan pembatalan pergantian jabatan Panglima Kogab Wilhan 1 dari Kunto Arifibowo kepada Laksamana Muda Hersan itu dibatalkan. Jadi posisi Pangkogab Wilhan 1, posisi Panglima Komando Armada 3, posisi Panglima Komando Lintas Laut Militer itu tetap. Dan ada sekitar 10 posisi yang tetap. Ini menarik perhatian. Nah, apalagi kemudian di tengah desas-desus ada tekanan kepada pimpinan TNI soal pergantian Pangkogab Wilhan 1. Dan ini seperti saya bilang, dinamika politik itu sangat tinggi sekali, Bung, terkait dengan petisi yang dikeluarkan oleh para purnawirawan TNI ini juga dikaitkan dengan dinamika mutasi pergantian perwira tinggi, terutama yang terkait petisi, terutama poin ke-8 itu yang menjadi sangat heboh baik
di Indonesia maupun di luar negeri, ulasannya sampai dengan di luar negeri terkait dengan kondisi ini. Begitu Bung Hersu. Yes. Ini artinya kan tadi pagi juga saya nyebut ini kalau Bang betul seperti Pak Prabowo berarti ditelikung dong ya. Ini jadi ini tidak ada, Pak Prabowo nggak ngerti dong kalau sampai berarti keputusannya dibatalkan itu ya. Iya, makanya menarik ketika saya sebelumnya juga mengatakan bahwa apakah sudah atas persetujuan presiden? Kalau atas persetujuan presiden pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arifibowo dan dikaitkan dengan dinamika politik terkait dengan Kunto dalam posisi di dalam sistem militer organisasi TNI dan ayahandanya sudah di luar sistem. Jadi kalau ini dipaksakan, maka kemudian juga yang muncul adalah Laksamana Muda Hersan yang notabene adalah mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga mantan sekretaris militer Presiden Jokowi. Ini menandakan bahwa pencopotan Kunto ini dianggap publik bahwa Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Presiden Jokowi. Nah, ini tentu mencuat sekali sehingga sangat mungkin keputusan pembatalan ini juga melibatkan kebijakan dari presiden yang tidak setuju dengan pencopotan ini. Sehingga publik tentu saja akan bertanya kepada Mabes TNI mengapa bisa terjadi keputusan yang seperti ini. Apakah ini keputusan yang memang ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa sepengetahuan presiden, ataukah sebelumnya sudah atas persetujuan presiden kemudian presiden meralatnya. Ini terkait dengan Wanjakti Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di TNI, di mana untuk posisi-posisi strategis biasanya melibatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Saya selalu mengingatkan juga bahwa Wanjakti ini jangan berdasarkan like and dislike atau favoritism yang kemudian hanya membuka jalan pada pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan, dan ini akan merusak merit system. Dan peristiwa pembatalan kasus ini saya kira juga akan menjadi polemik sejak awal karena mutasi terhadap Kunto Arifibowo itu dilakukan hanya selang beberapa hari dari hebohnya peristiwa kritik para purnawirawan yang mengajak dialektika kepada bangsa ini, terutama ditujukan kepada pemerintah dan juga parlemen serta yudikatif, lalu dikaitkan dengan pergantian Pangkogap Wilhan I. Ini menandai sebuah fenomena politik juga bahwa TNI itu harus tetap dalam garis politik negara. Beda halnya dengan kalau sudah purnawirawan, dia boleh berpolitik praktis karena dia sebagai warga sipil dan bagian dari demokrasi diperbolehkan di dalam konstitusi kita untuk berbeda pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Saya kira juga kontroversi yang belakangan terjadi adalah pada saat Presiden Prabowo menerima Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, tapi di sisi lain Presiden Prabowo tidak menerima para purnawirawan yang sudah mengajukan ini sejak pertengahan Februari. Ini menandakan bahwa Prabowo harus memilih apakah memilih tidak berjumpa dengan sesepuhnya karena harus membela kepentingan Presiden Jokowi dan juga putranya yang sedang menjadi wakil presiden yang kontroversi. Di sini memang menjadi beban bagi Prabowo di dalam menerima tuntutan atau ajakan dialektika dari para purnawirawan ini. Menurut saya sebaiknya Presiden Prabowo juga menerima Jenderal Trisutrisno dan kawan-kawan daripada hanya sekedar
menerima Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Dan ini juga publik akan membacanya bahwa ternyata Presiden Prabowo kalau tidak mau menerima para purnawirawan ini mengabaikan para seniornya, senior yang berada di dalam satu alma mater TNI. Ya, akan lebih menarik kalau ternyata kemudian tidak melibatkan para purnawirawan, tapi Pak Prabowo seperti biasa sowan ketua Pak Tri. Itu jauh lebih menarik ya kalau terjadi seperti itu ya. Iya, saya kira begitu. Jadi publik tentu tidak puas Jenderal Purnawirawan Wiranto untuk menjawab dinamika tuntutan dari purnawirawan TNI. Dan di satu sisi Presiden Prabowo menerima pengurus PPAD yang dipimpin oleh PLT Ketua Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, itu menjadi catatan menarik di dalam dinamika yang terjadi saat ini. Betul, saya kira publik juga menunggu pertemuan antara Jenderal Tri Sutrisno dengan Prabowo Subianto, karena sampai saat ini para purnawirawan juga masih berdatangan terus ke rumah Jenderal Tri Sutrisno memberikan dukungan dan lain-lain. Ini kita tidak ingin